Cie, dua, tiga. Dan sana sadonya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabar Rantau semua dimanapun kalian berada. Apa kabar? Semoga kalian semua baik-baik saja selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di Indonesia banyak mempunyai keberagaman budaya yang sangat banyak. Kita sebagai masyarakat Indonesia pastinya tahu bahwa negara ini memiliki segudang keragaman budaya dengan berbagai ciri khas dan karakteristik masing-masing. Bahkan keragaman budaya Indonesia ini diantaranya banyak diketahui oleh masyarakat asing. Keragaman budaya adalah salah satu keunikan yang terdapat di muka bumi ini dengan beragam suku bangsa yang ada di seluruh dunia. Begitu pula dengan keragaman budaya Indonesia. Selain budaya dan adat istiadat yang beragam, banyak di Indonesia mempunyai berbagai permainan tradisional yang sudah ada sejak dahulu. Maka dari itu, kami akan membahas tentang permainan tradisional khas Minangkabau yang sudah mulai dilupakan. Yuk mari Sobat Kabar Rantau sekalian kita bernostalgia terlebih dahulu. Pastinya di antara kalian mimin prediksi ada yang sudah memainkannya waktu kecil nih. Maka dari itu kami membahas ini untuk sedikit bernostalgia di masa lampau. Sekaligus mengenalkannya kepada adik-adik kita nih, bahwa permainan ini tidak kalah lebih asiknya ketimbang permainan zaman sekarang. Sekaligus melestarikan apa yang sudah ada sejak dahulu. Jangan mau termakan zaman, bagaimanapun ini adalah tradisi kita. Setiap daerah pasti memiliki permainan khas masing-masing. Permainan tradisional khas Minangkabau dinilai unik dan bermanfaat bagi kesehatan. Namun, seiring bergesernya budaya masyarakat, permainan ini mulai jarang ditemukan. Tetapi sebelum lanjut ke videonya, yuk mari sama-sama kita tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya dahulu ya, dan juga jangan lupa untuk menyalakan loncengnya agar jika upload video kembali kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Permainan yang pertama, sipak rago. Dalam bahasa Indonesia, sipak rago adalah sepak raga. Banyak yang mengatakan bahwa sipak rago inilah asal mula dari sepak takraw. Sipak rago biasa dimainkan oleh laki-laki. Cara memainkan dan aturan dalam permainan ini cukup mudah. Dengan cara dioper dari satu pemain kepada pemain lainnya supaya bola tidak menyentuh tanah. Jika menyentuh tanah, permainan akan dihentikan dan dimulai kembali. Dalam permainan tradisional sipak rago sangat banyak terkandung nilai-nilai sosial. Di antaranya yaitu adanya toleransi antar pemain, kerjasama, kekompakan, saling menghargai, tidak egois, dan tidak mudah berputus asa. Permainan yang dilakukan bersama-sama dengan berbagai karakter yang bermacam-macam latar belakang tentunya harus saling menghargai satu sama lain antara pemain. Di sisi lain, permainan ini juga mengajarkan supaya tidak mudah berputus asa. Dengan ukuran bola yang kecil dan terbuat dari anyaman rotan, tentunya bola tidak mudah untuk dijinakan, dibutuhkan kesabaran dan ketekunan dalam permainan ini. Permainnya akan membentuk lingkaran lalu menyepak bola yang terbuat dari anyaman kulit rotan maupun daun kelapa. Aturan mainnya cukup mudah. Bola tidak boleh jatuh ke tanah. Sipak rago ini tidak menggunakan jaring seperti sepak takraw. Siapa di sini? Apa sudah ada yang mencoba? Ketik di kolom komentar. Permainan selanjutnya adalah badia batuang atau meriam bambu. Badia sendiri memiliki arti bedil atau meriam, sedangkan batuang berarti bambu besar. Badia batuang biasanya akan ramai dimainkan saat bulan Ramadan. Anak-anak akan berkumpul untuk membuat meriam dari bambu yang besar. Permainan badia batuang mungkin agak asing bagi anak muda zaman sekarang. Dengan berkembang pesatnya teknologi dan munculnya gadget, permainan ini mulai ditinggalkan seiring waktu. Badia batuang terbuat dari sebatang bambu berdiameter luar sekitar 15 cm, ketebalan sekitar 1-1,5 cm, dan memiliki panjang sekitar 4-5 buku bambu. Biasanya dipilih bambu yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda.
Meriam ini akan diberi minyak tanah dan sumbu. Bambu akan dilubangi ujungnya dan lubang kecil sebelum pangkalnya. Saat disulut, badia batuang akan menghasilkan dentuman yang keras. Saat ini sulit ditemui anak-anak yang masih bermain badia batuang ini karena anak-anak lebih memilih menyalakan petasan. Selanjutnya permainan cakbur. Nama lain dari permainan ini adalah gala panjang. Kenapa cakbur? Karena permainan ini harus mengucapkan cak dan bur. Cakbur akan dimainkan oleh dua gelanggang dan biasanya dibuat dengan menarik garis dari atas tanah dengan ukuran 2 x 2 meter. Tidak ada ukuran baku, sebab ukurannya dapat disesuaikan. Dikutip dari Wikipedia, kedua tim harus memiliki jumlah anggota yang sama. Dalam permainan ini, satu tim akan berperan sebagai pemain. Tim pemain bertugas untuk melewati kotak-kotak yang ada hingga sampai ke ujung tanpa boleh tersentuh penjaga. Permainan akan dimulai oleh penjaga paling depan dengan mengucap cak dan diakhiri dengan pemain yang berhasil melewati penjaga dan mengucapkan bur untuk menandai kemenangannya. Permainan akan diulang hingga semua anggota tim berhasil lolos. Jadi seperti itu permainan cakbur tersebut. Apakah dari kalian sudah ada yang pernah memainkannya? Tulis di kolom komentar. Selanjutnya ada permainan sipak tekong. Sipak tekong merupakan permainan petak umpet khas Minang. Sipak sendiri berarti sepak dan tekong berarti kaleng. Yang membuat permainan ini berbeda adalah pemain yang dahulu tertangkap dapat diselamatkan. Seperti petak umpet pada umumnya, akan ada satu orang yang bertugas sebagai penjaga dan yang lainnya akan bersembunyi. Akan ada kaleng yang diletakkan di tengah lingkaran. Penjaga akan mencari teman-temannya yang bersembunyi. Penjaga harus menyebutkan nama dan menyentuh tekong sambil berkata sipak tekong. Jika hal ini tidak dilakukan, maka orang yang bersembunyi tadi dapat bersembunyi kembali dengan menyepak tekong tersebut. Kira-kira di antara kalian sudah ada yang memainkan sipak tekong ini? Pasti tentunya seru bukan, apalagi dimainkan bersama teman-teman. Tulis di kolom komentar pengalaman Anda saat bermain sipak tekong. Selanjutnya adalah permainan mancik-mancik. Mancik dalam bahasa Indonesia berarti tikus. Mancik-mancik adalah permainan yang dimainkan anak-anak yang berjumlah sekitar 10-15 orang. Pemain akan bersembunyi seperti mancik di pojok-pojok rumah atau pada tempat yang memungkinkan mereka bersembunyi. Sementara itu, seorang anak bertugas mencari teman-temannya yang lain, yang dilakukan secara bergiliran. Secara sosial, meskipun permainan ini bersifat hiburan, namun mengajarkan untuk hidup bergotong royong dalam menghadapi persoalan di masyarakat. Selanjutnya permainan kuciang-kuciang. Permainan ini biasanya dimainkan oleh anak perempuan. Untuk memulai permainan, harus ada 6 buah biji congklak atau sejenis cangkang kerang, atau biasa disebut kuciang-kuciang, dan 1 bola tenis. Pemain harus melempar bola ke atas dan ambil kuciang-kuciang tadi. Itulah tadi beberapa permainan tradisional khas Minangkabau yang sempat populer pada masanya. Patut disayangkan karena permainan khas Minangkabau ini perlahan mulai ditinggalkan seiring bergesernya budaya. Maka dari itu kita sebagai generasi terdahulu hendaknya untuk mengajarkan permainan khas dari Minangkabau ini kepada generasi penerus agar permainan ini tidak terlupakan. Maka dari itu kita sebagai generasi terdahulu hendaknya untuk mengajarkan permainan khas dari Minangkabau ini kepada generasi penerus agar permainan ini tidak terlupakan.
Sepatutnya kita harus menanamkan bahwa permainan khas daerah ini tidak kalah hebatnya sama permainan zaman sekarang. Dikarenakan banyak dari generasi penerus yang sekarang lebih menyukai permainan dari gadget. Sebelum kami akhiri pembahasannya, yuk mari sama-sama untuk menekan tombol like, komen dan subscribe-nya ya. Serta juga jangan lupa untuk share ke teman-teman atau kerabat dekat. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya, sehat-sehat dan juga jangan lupa untuk bahagia.